Dalam kitab Yesaya yang kita baca, kita dengar pada bacaan pertama tadi merupakan nubuatan terhadap apa yang kemudian kita dengar dari Tuhan sendiri, sebagaimana tadi dikumandangkan dari Injil. Berita tentang penggenapan nubuat sebagaimana disampaikan Yesaya bacaan pertama, kita dengar dari Injil hari ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia mengutus aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Teks yang berasal dari Yesaya ini bicara tentang arti penting kehadiran Tuhan di bumi dalam konteks pemenuhan karya penebusan. Beberapa hal pokok dikemukakan dalam teks Yesaya ini, dan itu menunjuk kepada peran yang diwujudkan oleh Tuhan dalam konteks penebusan itu. Yang pertama, bahwa Tuhan hadir dalam kesatuan dengan Roh, dan Roh yang sama mengurapinya. Menunjuk ke arah Tritunggal yang berkarya dalam Tuhan. Tuhan berkarya, nah diutus dan diurapi oleh Bapa dalam Roh-Nya. Pokok pikiran kedua, dia diurapi dengan Roh Tuhan, diutus menyampaikan kabar baik. Kabar gembira atau kabar baik adalah kabar tentang pembebasan umat manusia. Suatu kabar yang menyenangkan karena manusia dilepaskan dari kuasa kegelapan berkat kehadiran Tuhan dan karyanya yang terwujud di Kalvari, yang sebentar lagi akan kita kenang. Pokok pemikiran yang ketiga, untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan kepada orang-orang tertindas. Tuhan hadir untuk membebaskan tawanan, untuk membebaskan orang-orang tertindas. Pembebasan itu tentulah tidak serta-merta harus diartikan secara harfiah. Dia datang membebaskan orang dari penjara atau membebaskan para budak dari kungkungan para pemiliknya, tapi lebih kepada suatu pembebasan rohania, spiritual mendasar bagi umat manusia. Kita terbebaskan dari kuasa yang mematikan, dosa, maut, kegelapan yang dari waktu ke waktu berupaya menjatuhkan umat manusia, dan Tuhan hadir untuk membebaskan kita, membebaskan orang-orang dari tawanan dan membebaskan orang yang tertindas. Poin keempat yang dikemukakan dalam nubuatan Yesaya, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Tuhan hadir membebaskan orang dari kebutaan. Kebutaan fisik itu mukjizat yang dilakukan Tuhan. Tetapi banyak kebutaan-kebutaan berupa ketidakmautahuan terbebaskan atau dilenyapkan Tuhan dengan kehadirannya, dengan pengajarannya, dengan perbuatan-perbuatan kasih-Nya. Hingga orang bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, dan seterusnya. Lalu poin yang terakhir yang dikemukakan dalam kitab Yesaya itu, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, saat diwujudkannya rencana keselamatan oleh Tuhan.
melalui dan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kehadirannya adalah perwujudan yang sangat nyata dari kasih setia Tuhan. Itulah rahmat yang luar biasa, penebusan bagi umat manusia. Ia hadir untuk membebaskan, Ia hadir untuk menebus, Ia hadir memberikan dirinya supaya kita terbebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ini beberapa poin penting terkait dengan peran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, para imam ambil bagian dalam tugas perutusan Tuhan. Dan mereka pada hakikatnya, para imam ini dipanggil juga untuk mewujudkan nubuatan Yesaya ini. Dengan ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus, mereka ikut serta mewujud nyatakan nubuatan Yesaya ini. Nubuatan yang sudah dikatakan tadi. Dengan diurapi, dengan roh, mereka hadir di dunia. Melaksanakan tugas panggilan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Diurapi oleh roh, diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia, kepada siapa saja yang mereka layani. Mereka diutus untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan orang-orang tertindas. Para imam terutus untuk membantu orang terbebaskan dari aneka tawanan, dari aneka penindasan spiritual khususnya, tetapi juga dari aneka kebodohan, dari aneka derita yang memang tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Lalu para imam juga dipanggil untuk memberikan penglihatan kepada orang buta dengan pengajaran, dengan teladan hidup, dengan perilaku, dan seterusnya. Ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan berarti membantu orang juga untuk melihat kebenaran, melihat apa yang harus dibuat, apa yang harus dihindari, dan seterusnya. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, bahwa sekarang, dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, Tuhan hadir karena Ia kasih, karena Ia mencintai kita semua. Dan para imam adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kehadiran mereka untuk melayani merupakan perpanjangan kasih. Melalui lidah atau dengan lidah mereka berbicara tentang apa yang Tuhan katakan. Dengan tangan mereka mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Dengan sikap hidup, pengajaran, mereka menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada umat yang dilayani. Begitulah para imam itu ambil bagian sedemikian dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Dan mereka siap untuk mati bersama dengan Kristus agar bisa bangkit mencapai kemuliaan. Hanya dalam kesatuan dengan Tuhan kita mampu mewujud nyatakan tugas perutusan ini. Imam tidak punya arti di luar Tuhan. Imam tidak punya kekuatan lepas dari Tuhan. Imam akan mati dengan sendirinya apabila tidak menghidupi semangat Tuhan. Imam hanya kuat dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuan bagi setiap imam. Dan dengan siapa imam-imam ini bekerja bersama. Mereka hadir bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama Tuhan. Karena dipanggil dan diutus oleh Tuhan sendiri. Hanya dalam kesatuan dengan Tuhan, para imam mampu mewujud nyatakan panggilan hidup mereka sampai akhir. Nah, saudara-saudari, betapa pentingnya imam di dalam gereja kita. Jumlah mereka memang tidak banyak.
tapi pekerjaan mereka berlimpah ruah. Dan mereka tidak mungkin mengerjakan segala-galanya tanpa kekuatan, tanpa ada kekuatan yang berasal dari Allah, dari Yesus. Nah, sebagai manusia yang memang dikuduskan, disucikan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kudus dan suci, mereka kadang-kadang karena terbatas tidak bisa melakukan pekerjaan dengan sempurna. Dan kita umat yang mengasihi para imam dimohonkan untuk selalu mendoakan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh bisa mewujud nyatakan peran penting mereka dalam gereja demi kebaikan kita semua, demi kebaikan umat, tapi juga demi kebaikan mereka sendiri sebagai imam yang terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan. Kita mendoakan mereka supaya peran penting mereka dalam ambil bagian dalam karya penebusan Tuhan terwujud dengan baik, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang suci, imam-imam yang suci, yang kudus, supaya dengan demikian makin bertumbuh kembanglah aneka kebaikan di bumi ini melalui yang dilahirkan melalui gereja, melalui komunitas orang-orang beriman, melalui kita semua. Semoga perayaan hari ini meneguhkan semangat para imam kita untuk dengan tekun dan teguh meneruskan perjalanan hidup, panggilan, dan tugas perutusan mereka. Dan semoga karena itu pula umat semakin disemangati untuk maju bersama dalam mewujudkan cita-cita Kristiani di bumi ini. Mewujudkan masyarakat yang berbahagia, masyarakat yang baik, masyarakat yang mengarah kepada kehidupan sempurna surgawi. Tuhan memberkati.